kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, ketemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini saya akan membahas salah satu, ya masih bahas tentang anthurium spesies sampai beberapa konten ke depannya ya. Kenapa? Karena untuk mengetahui kondisi terupdate kita harus tahu dulu jenis-jenis spesies atau anthurium yang asal orsinil dari tempatnya, yang dalam hal ini dari Amerika Latin, baru kita bisa tahu ya kan hibrid atau jenis-jenis terbaru dari anthurium yang kekinian ya. Jadi hibrid ini hasil kawin silang antara jenis spesies yang satu dengan jenis spesies yang lain yang nanti akan menghadirkan spesies yang baru, yang itu kita akan bahas di konten-konten kedepannya. Oke, kali ini saya akan membahas ya anthurium yang di awal sejarah masuknya anthurium, saya pernah membilang masuk ke sini itu ada dua jenis anthurium, antara anthurium daun dan anthurium kembang. Yang sebetulnya lebih banyak itu masuk pada zaman dulu adalah jenis anthurium yang batangnya menjuntai, daunnya lebar-lebar, dan terutama kebanyakan sebetulnya itu adalah ciri dari anthurium kembang. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu anthurium tersebut ya. Ini saya juga bingung kalau mau disebut anthurium kembang itu highlightnya atau fokus utamanya itu bukan di kembang tapi lebih di daun ya kawan-kawan. Jadi ya saya juga bingung ya, tapi anthurium ini masuk pada awal-awal tahun 80-an ya, dibawa oleh importer atau kolektor ya untuk ya dibudidayakan, lebih terutama kembangnya pada saat itu. Tapi anthurium ini bernama anthurium Chamberlain, tapi lebih dikenalnya dengan di dunia lebih dikenal dengan Chamberlainum ya, Chamberlainum. Oke, kelibet kawan-kawan. Tapi kalau kita bilang lebih enak itu Chamberlain. Jadi ini adalah anthurium Chamberlain ya. Chamberlain ini mempunyai, kita lihat ciri-ciri fisik ini dia, saya bingung kawan-kawan. Saya mau bilang ini anthurium kembang ya, boleh dilihat di sini ada kembangnya kawan-kawan. Nah, ya kan, ada kembangnya. Tapi saya fokusnya lihatnya bukan ke kembangnya, tapi ke daunnya. Kenapa? Karena daunnya ini sangat bagus sekali ya. Terutama ciri-ciri dari tanaman Chamberlain ini adalah satu yang membedakan dari yang lain. Satu, boleh dilihat kawan-kawan ya. Dia mempunyai ciri fisik daun mudanya itu berwarna berwarna ungu gelap ya, lebih ke merah, tapi merah tua, tapi lebih ke ungu juga. Jadi seperti warna bunglon ya, dibilang agak kehitaman tapi merah tapi ungu ya, inilah dia. Jadi dia itu mempunyai ciri-ciri utamanya ada satu, daunnya lebar ya. Daunnya lebar ini mengingatkan seperti bentuk daun Crystallianum, yaitu kuping gajah, atau bentuk dari anthurium syria. Tapi ukuran daunnya ini lebih besar ya, lebih besar dari anthurium yang saya sebutkan. Tidak lebih besar sih, karena jenis-jenis untuk kuping gajah pun ada yang seri gigannya, yaitu besar juga ya. Jadi ciri utamanya boleh dilihat langsung ya, di zoom ya. Lihat tekstur daunnya ya, itu glossy, tekstur daunnya glossy ya, mengkilat istilahnya. Lalu ini loh kawan-kawan ya, tulang-tulangnya ini atau urat-urat dari daunnya ini menonjol. Jadi seperti barisan tulang ikan ya, kalau saya lihat perhatikan di sini ya. Jadi ciri fisik yang menarik para pembeli untuk membeli tanamannya, satu adalah daunnya besar dan warna daunnya ini yang bagus, serta uratnya ini kawan ya, urat ini sangat bagus sekali. Tapi di satu sisi yang lain dia juga punya kembang, karena ini merupakan anthurium kembang sebetulnya ya. Kenapa saya bilang kembang? Karena dia punya seludang ini ya, seludang untuk spandiknya ya. Ini warnanya bagus ya. Ini sebetulnya masih agak muda ya, ininya belum matang ya. Karena kalau untuk yang matang itu nanti daunnya ini, kembangnya ini harusnya berwarnanya merah tua ya. Lucu kalau saya mau bilang kembang pun, karena ini sebetulnya adalah kelopak bunga atau yang membungkus spandik sebetulnya ya. Tapi
memang awal-awal masuk Anthurium memang ini sangat digemari sekali untuk hiasan-hiasan ya, atau untuk bunga potong ya kawan-kawan. Nah, oke, kita balik lagi ke ciri daunnya ya dalam hal ini, karena daunnya yang lebih dominan di sini ya. Selain daunnya besar, ada kupingnya begini dua ya, kiri kanan, dan ciri utamanya adalah daun barunya itu berwarna yang tadi saya sudah sebutkan, dan di daun keduanya pun masih ya. Jadi dia tiga daun teratasnya ya, 3 daun teratasnya boleh dibilang ya, ini daun ketiganya masih gelap ya. Untuk batangnya sendiri kawan-kawan ya, sebetulnya ini masih sama dengan pohon-pohon yang sebelumnya kita bahas di konten-konten sebelumnya ya. Jadi batangnya itu pandang menjuntai ya, masih panjang menjuntai, berbentuk segitiga terbalik ya, masih segitiga terbalik ya, masih menjuntai batangnya, dan mempunyai ciri fisik hampir sama seperti spesies-spesies sebelumnya, seperti radikan, seperti kuping gajah ya, masih sama ya. Dan tapi dia itu kalau kita perhatikan di bawah ini ya, dia itu pertumbuhannya agak sedikit lebih tinggi ya, karena memang ini sebetulnya masuknya ke kategorinya adalah kategori Anthurium kembang kawan-kawan ya, yang biasanya diambil adalah kembangnya untuk kita dipotong, diambil untuk hiasan ya kawan-kawan ya. Akan tetapi karena daunnya ini lebar dan ada teksturnya yang seperti kita jelaskan di sebelumnya, jadi ya begitu saya bilang, mau dibilang Anthurium kembang ya memang daunnya yang bagus, tapi mau dibilang Anthurium daun tapi ya memang kembangnya juga. Tapi dalam hal ini ya, Anthurium chamberlainianum ini ya kan bisa dikoleksi untuk dinikmati baik daunnya ataupun dari kembangnya. Nah, seperti kawan-kawan lihat di sana itu ada beberapa ya, ada sekitar 7 pohon. Menurut yang punya kios, pohon ini semuanya sudah sold out ya, dibilang sudah laku semua ini sayangnya bang. Kalau misalnya abang minat, sudah punya orang semua. Saya tanya siapa yang beli, dia bilang katanya sih pemilik kafe atau tempat makan. Loh, sekarang kenapa belum diambil? Ya karena masih dalam kondisi PSBB. Tapi pohon ini sudah laku kawan-kawan ya, karena memang sangat bagus sekali untuk pajangan-pajangan rumah makan, kafe-kafe atau hotel-hotel, karena memang dari daunnya pun cantik dilihatnya ya. Kalau kembangnya sih saya rasa dalam hal ini lebih orang mungkin dari keseluruhannya itu sosoknya lebih ke sosok dari daunnya. Untuk pertumbuhannya sendiri kawan ya, sebetulnya pohon ini lebih cocoknya untuk di daerah-daerah yang sejuk ya, atau kalaupun mau ditaruh di dataran rendah seperti ini, diusahakan untuk ditaruhnya itu tempat yang betul-betul teduh. Kenapa? Karena memang dia peruntukannya memang untuk specifically itu memang Anthurium kembang ya, jadi memang kembangnya yang lebih diutamakan. Tapi karena daunnya bagus, dia jadi usahakan ditaruh di tempat yang agak lebih teduh ya, karena dia daunnya tidak terlalu tebal dan lebar, jadi kalau terkena matahari langsung itu biasanya akan cepat gosong atau berubah warna menjadi kurang bagus kawan-kawan ya. Itu trik-triknya, dan untuk cara penyiramannya ataupun medianya masih sama seperti Anthurium sebelumnya, cukup disiram apabila dirasa kering. Bagaimana cara tahu kering atau tidaknya? Gampang kawan-kawan, ini ada satu triknya lagi saya kasih tuh. Siapkan telunjuk Anda, ini telunjuk ya, kita masukkan ke sini. Nah, apabila kita rasa masih agak lembab, berarti itu di bawah masih ada simpanan air ya. Karena jadi triknya adalah kalau kita lihat luar atasnya sudah terlihat kering ya, maka kita masukkan telunjuk kita. Kalau kita rasa di sini juga kering, baru kita siram. Tapi biasanya kalau untuk Anthurium itu rata-rata ya, itu disiram hampir setiap hari sekali. Itu juga salah satu alasan saya kenapa memelihara Anthurium, untuk mengisi kegiatan saya sehari-hari. Kalau tanaman-tanaman lain itu mungkin ada beberapa tanaman yang ya cukup 2 hari sekali, atau saya punya NC itu malah 3 hari sekali cukup disiram, atau Adenium itu cukup 2 hari sekali disiram. Tapi kalau untuk Anthurium aglo itu memang harus benar-benar dijaga medianya kawan-kawan. Well, itu saja kawan-kawan pembahasan tentang Chamberlain ya. Untuk dataran tinggi rendah dia tidak masalah, tapi akan lebih bagus lagi untuk yang agak sejuk tempatnya ya, atau dataran tinggi.
Kalau di dataran rendah ini usahakan tempatnya itu ditaruh tempat yang teduh ya. Itu saja bahasan saya tentang Anthurium chamberlainianum ya kawan-kawan, sudah nggak kelibet lagi sekarang saya. Oke, apabila kawan-kawan ada info, saran, atau komentar apapun, tolong jangan sungkan untuk berkomentar di konten saya. Dan buat kawan-kawan yang sudah watch, like, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.